Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Azzatul Husnia selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan tak lupa teman-teman seperjuangan IGTD yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, rezeki yang melimpah kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu umat muslim nantikan hingga kelak di yaumil akhir. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba yang akan memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak. Sebelumnya izinkan saya sedikit menyampaikan mengenai meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia paling mulia dengan akhlak yang paling sempurna. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak manusia, terutama akhlak umat Islam. Hadirin yang berbahagia, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Di antara banyaknya sifat Rasulullah SAW, sifat Nabi Muhammad yang mulia dan wajib kita ketahui itu ada 4. Pertama, sidik, tabligh, amanah, dan keempat, fatonah. Sebelumnya marilah kita upas satu persatu keempat sifat Nabi Muhammad. Pertama, sidik. Sidik ini artinya benar dan jujur. Arti dari sifat sidik adalah segala perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasti hal itu perbuatan sangat jujur dan tidak ada sedikit pun tipuan di dalamnya. Hal tersebut dapat diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 3-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, yang artinya, dan tidak pula terucap tentang Al-Quran dan penjelasan berdasarkan hawa nafsunya. Ia, Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril. Di sini kepadanya itu merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sifat jujur dan benar ini bahkan sudah beliau miliki sebelum menjadi seorang Rasul. Beliau menyandang gelar Al-Amin dari orang-orang Quraisy karena tidak pernah berdusta. Selanjutnya, tabligh. Tabligh ini mempunyai arti menyampaikan. Sifat Nabi Muhammad yang kedua adalah tabligh, yaitu menyampaikan sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Nabi Muhammad adalah memberi peringatan, membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sifat tabligh dalam surah Al-Maidah ayat 6.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'asmuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dari penjelasan di atas, dari ayat di atas dapat dijelaskan melalui sifat tabligh kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan hikmah. Beliau tidak hanya menyampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui keteladanan perbuatan. Karena itu, apa yang beliau sampaikan menjadi mudah diterima dan masuk ke dalam hati para sahabat dan umatnya. Yang ketiga, ada sifat amanah. Amanah ini mempunyai arti dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kuat dan tidak pernah menggunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 68. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Yang artinya, aku sampaikan kepadamu risalah-risalah Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya. Beliau ayat di atas dapat diamati. Beliau selalu menepati janji, menjaga setiap titipan dan melaksanakan risalah kenabian dengan sepenuh tanggung jawab. Tidak pernah sekalipun beliau mengkhianati amanah baik dalam urusan pribadi maupun urusan umatnya. Dan keempat ini sifat fatona. Fatona memiliki arti cerdas. Cerdas ini yang dimiliki Rasulullah. Fatona adalah kecerdasan Rasulullah SAW. Beliau mampu memahami dunia, berpikir dengan rasional, dan menggunakan sumber daya secara efektif dalam menghadapi tantangannya di masa itu. Melalui sifat fatona, Rasulullah SAW mampu membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Kecerdasan ini, kecerdasan yang dipunyai Rasulullah SAW dapat diiringi dengan akhlak mulia dan kelemahan hati, sehingga setiap ajaran yang disampaikan mudah diterima oleh siapapun. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa sifat yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama tadi ada sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Marilah kita berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Berikut di bawah ini beberapa contoh beliau yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur dan amanah. Jujur dan amanah ini dapat diterapkan dalam belajar, bekerja, dan bermasyarakat. Kedua, dermawan dan suka tolong menolong.
dermawan dan juga tolong menolong ini dalam membantu orang yang membutuhkan. Ketiga, sabar dan pemaaf. Sabar dan pemaaf dalam menghadapi kesulitan dan orang yang menyakiti kita. Kita harus sabar dan pemaaf. Keempat, adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana ini dapat kita ambil seperti keputusan menyelesaikan masalah. Kita harus adil dan bijaksana. Yang terakhir, kelima, ada kasih sayang dan cinta damai. Kasih sayang ini dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau lingkungan sekitar kita. Sekian itu tadi yang dari pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.